Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ujang Halus Channel. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menganggap pencopotan foto Presiden Jokowi di berbagai daerah merupakan bentuk respon kepada Presiden yang melanggar prinsip-prinsip undang-undang. Sementara Aswan Jaya dari DPD PDIP Perjuangan menyatakan bahwa pencopotan itu tidak disengaja dengan alasan foto terjatuh dan bingkainya pecah. Akhirnya keduanya ini mendapatkan beragam tanggapan dari netizen. Mari kita simak. Dapat informasi bahwa itu terjadi di banyak wilayah yang dilakukan ya sebagai respon ya bahwa seorang presiden itu sumpah setianya adalah menjalankan konstitusi dan undang-undang dengan seluruh-seluruhnya. Ketika prinsip-prinsip itu dilanggar dan tidak memberikan keteladanan, maka muncul ya berbagai respon. Ya, pencopotan foto presiden sebagai bentuk respon terhadap dugaan pelanggaran prinsip-prinsip undang-undang oleh presiden. Sebuah klaim yang serius ya, sedangkan tudingan-tudingan itu tidak terbukti di sidang MK sebelumnya. Nah, kita akan lanjut menyimak video dari Presiden Jokowi merespon pertanyaan dari awak media perihal pencopotan fotonya. Apanya? Fotonya Bapak kan Turunkan. Ya udah foto sama presiden. Foto. Apanya? Ya foto aja. Ini nih yang kita suka dari Presiden Jokowi ya, merespon pertanyaan awak media dengan sikap yang santai dan senyuman. Jawabannya yang sederhana, cuma foto. Ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi memang tidak mudah tergoyahkan oleh isu-isu sepele ya. Berbagai hinaan dan cacian saja beliau tidak pernah gubris, apalagi masalah foto ya. Viralnya foto Presiden Joko Widodo tidak terpajang di ruang rapat kantor DPP PDI Perjuangan Sumatera Utara. Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Aswan Jaya menjelaskan tidak ada unsur kesengajaan. Foto Jokowi sebelumnya jatuh tersenggol hingga kaca foto pecah. Aswan pun bilang ruangan tersebut sebenarnya masih tahap renovasi. Namun banyaknya tim Edi Rahmayadi yang mengantarkan formulir pendaftaran sehingga ruangan itu dipakai. Karena hanya persoalannya saja, error saja. Jadi panitia rakor saat memasang backdrop tersenggol, jatuh, kacanya pecah, jadi tidak sempat diganti pada saat Pak Edi Rahmayadi datang. Pak Edi Rahmayadi sendiri tadinya diterima di lantai 2 di ruang rapat, tapi karena ramai nggak cukup dinaikkan di lantai 3 ini. Nah ternyata di lantai 3 ini belum terpasang foto Jokowi yang jatuh. Jadi ini hanya sekedar ketidaksengajaan saja, bukan unsur politik. Oke, ketidaksengajaan. Kita lanjut, kita akan menyimak respon dari para netizen. Yang diterima Presiden Republik Indonesia tidak pantas. Presiden suka tidak suka adalah simbol negara. Rakyat pasti tidak senang presidennya dilecehkan. Itu menunjukkan sikap baperan dari pimpinan PDIP yang mencerminkan ketidakdewasaan dalam berpolitik. Dan saya yakin ini adalah ekses dari kekalahan PDIP pada Pilpres 2024 kemarin. Tenang Pak Jokowi, kita rakyat Indonesia tetap bersama Pak Jokowi. PDIP semakin nyusep. Oke? Cak karepmu to Hasto. Mau itu bukan perintah partai, mau itu nggak sengaja copot, mau itu sengaja diturunkan atau katanya lepas atau apapun itu, yang jelas foto Pak Jokowi tidak terpasang di beberapa kantor DPC punyanya PDIP. Pak Jokowi sendiri bilang tidak masalah, itu cuma sebuah foto. Tapi kami sebagai pendukung Pak Jokowi, sebagai masyarakat yang masih mencintai Pak Jokowi, masih menghormati Pak Jokowi, kami tidak rela. Itu artinya kalian sudah tidak lagi menganggap Pak Jokowi sebagai presiden yang masih sah sampai saat ini.
lanjutkan saja, teruskan. Tapi ya tunggu saja pembalasan kami, masyarakat ini yang akan menghukum kalian. Buat kalian semua, warga masyarakat Indonesia, tolong diingat, nanti di pilkada bulan November yang akan datang, siapapun kandidat yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekalipun itu Pak Ahok, sekalipun itu siapa ya, Hasto sendiri, atau Adiana Pitupulu, atau siapapun itu, jangan dipilih. Ingat, jangan dipilih siapapun kandidat yang diusung oleh PDIP di Pilkada 2024. Oke? Berarti Pak Kasto sendiri tahu dong kalau ada pencopotan foto Pak Jokowi di kantor-kantor PDIP. Nah, berarti alasan yang disumut kemarin itu berarti dia bohong dong kalau alasannya itu jatuh dan kemudian kacanya pecah. Dalam artian mereka menyetujui dong kalau gitu pencopotan foto Pak Joko Widodo di kantor-kantor PDIP karena logikanya sudah mendapatkan laporan tapi tidak menegur. Nah, kalau tidak menegur atau tidak melarang berarti mereka itu juga ikut menyetujui. Nah, loh. Apakah mereka bersekongkol untuk tidak memasang fotonya Pak Jokowi ya kira-kira? Ada kemungkinan ya. Satu lagi nih, kalau ada kader dari partai tersebut, partai PDIP ya, yang masih mengaku solid dengan Bapak Presiden Joko Widodo, tapi dia tidak keluar dari partai tersebut, berarti dia termasuk orang-orang yang munafik, serta kalau ada rakyat Indonesia ya yang lebih membela partai daripada membela presidennya sendiri, berarti dia juga termasuk orang-orang pengkhianat bangsa dan negaranya sendiri karena tidak membela presidennya sendiri dan lebih membela kepada golongan lain. Sah? Ya, klaim dari Pak Hasto mengenai pencopotan foto sebagai respon terhadap dugaan pelanggaran undang-undang oleh Presiden Jokowi justru menimbulkan dampak yang serius akhirnya ya. Rakyat-rakyat pun memberikan respon dan tanggapan-tanggapan mereka mengenai atau perihal pencopotan foto presiden ya. Dan di sini kita bisa menyimpulkan ya keterangan dari Bapak Anwar Jaya mengenai ketiadaan foto Presiden Jokowi yang katanya disebabkan oleh kejadian tidak disengaja, fotonya terjatuh dan bingkainya pecah ya, alasannya seperti itu. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap detail-detail penting dan simbol-simbol kenegaraan gitu kan. Dan ini sebelum dan alasan ini mungkin sudah diketahui oleh Pak Hasto dan pastinya bisa dong mereka untuk Pak Hastonya menyampaikan untuk kembali memajang lagi foto Pak Jokowi, tapi itu tidak terkesan tidak dilakukan dan akhirnya menimbulkan opini-opini publik yang macam-macam jadinya gitu ya. Apakah mereka ini sengaja tidak memasang atau mereka sekongkol memang tidak untuk dipasang foto presiden? Akhirnya muncullah asumsi-asumsi liar seperti itu jadinya gitu kan. Nah, mungkin sekian, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa pamit, sampai jumpa di next video.